Buka mataku dan lihat wajahmu, bersatu bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, bersatu. Hati-hati ya. Tak pernah ragu akan kesetiaanku, pegang hidupku seperti
hatiku Ibu Tuhan dalam kejahataku melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu hanya Tuhan yang membuat suka tidak ku perlu sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku suka cintamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka Pujimu di setiap waktu sebab tunai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu bersuka di dalammu berbuku Ibu Tuhan dalam kegerakanmu melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu kepada Tuhan yang membuat suka jika ku perlu mengalir bersamamu laki-laki Ibu Tuhan dalam kegerakanmu melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu kepada Tuhan yang membuat suka jika ku perlu kepada Tuhan yang membuat suka jika ku perlu kepada Tuhan yang membuat suka jika ku perlu. Jiwaku tenangkan di batinku dalam hadiratmu menyembahmu bersujud di kakiku aku melepaskanmu cahaya bagiku diriku seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Dan di jiwaku tenangkan di batinku dalam hadiratmu ku menyembahmu. Saya serahkan ke dalam Bapak.
Saya ingin membawa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, kata firman Tuhan ini. Jadi oleh sebab itu manusia dibelenggu oleh dosanya dan oleh kuasa iblis. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ini sungguh jelas sekali mengatakan bahwa pemisah di antara kita adalah karena apa? Kata firman Tuhan. Karena kejahatan kita, dan kejahatan kita itu sudah membuat dosa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, kenapa Tuhan susah untuk bersekutu dengan kita? Kan? Sungguh jelas dalam firman Tuhan ini berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Mungkin kita tidak rasa, kan? Dalam pribadi kita tidak rasa saya ini adalah orang yang baik. Tetapi di sebalik itu kita tidak tahu apa kejahatan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terpisah dari kasih karunia Allah. Kan? Saya tidak akan bagi tahu kamu apa kejahatan kita, sebab kita sudah tahu, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena kita mau dipisahkan daripada kejahatan. Karena kita tidak mau dipisahkan daripada kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatan. Manusia dibelenggu oleh dosanya dan oleh kuasa iblis. Baru-baru ini kita belajar Julius. Iblis akan menggunakan keluarga kita. Dia akan menggunakan rumah tangga kita. Dia akan menggunakan anak-anak kita. Kan? Betul kan? Julius. Dia sudah belajar, dia ketua apa itu? Kumpulan. Si apa lagi? Siapa lagi ketua kumpulan kamu? Si N, siapa lagi? Hah? Siapa? Sinjila dengan Moni. Mereka disuruh bagaimana muslihat iblis itu, dan mereka berkata, kamu carilah apa sama dengan apa tuh penganiayaan. Banyak sudah mereka tulis di situ. Tapi semuanya adalah betul. Apa itu penganiayaan? Siapa yang tadi belajar tuh? Hah? Apa penganiayaan tuh? Hah? Penyiksaan. Apa lagi? Apa lagi? Malu-malu nih kumpulan 1 nih. Bulan 2. Selingkuh. Apa lagi? Kan? Banyak cara iblis untuk apa? Menganiaya kita, kan? Tetapi kita tidak sadar bagaimana iblis itu bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia porak-porandakan keluarga kita. Bagaimana iblis porak-porandakan rumah tangga kita. Bagaimana iblis membuatkan anak kita itu menjadi orang yang jahat, kan? Karena tipu muslihat iblis. Tapi kita di waktu kita punya masalah, lalu kata iblis itu, dia bilang, apa dia cakap? Apa yang iblis itu cakap? Inilah, di waktu kita punya masalah, apa dia cakapnya? Dia bilangnya apa? Hah? Kau harus tinggalkan Tuhanmu. Dia itu tidak baik, kan? Dia bilang, bagus tuh ikut saya. Kamu akan menjadi orang yang selamat. Kamu orang yang menjadi gembira di dalam dunia ini. Nah, kan? Mana dari iblis bilang, kau sembah Tuhanmu. Dia
kan? Tapi dia bilang kamu harus hidup menurut keinginanmu. Dia bilang kan? Di situ. Nah, oleh sebab itu dia berkata di dalam firman Tuhan ini, ia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari keadaannya yang parah itu, dan tidak mungkin dapat memulihkan hubungannya dengan Allah yang terputus karena dosa itu. Allah sendiri karena kasih-Nya menyediakan jalan untuk menyelamatkan kita. Kepada kita diberikannya 3 karunia yang tidak ternilai harganya. Dengan ketiga karunia itu, hati kita dapat disinari oleh terang Allah. Nah, kita lihat saya ini sudah kamu hafal. Oke. 1, 2, 3. Karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditemukan pada diri sendiri. Siapa juru selamat kita? Dia tetap kekal di hidup kita. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Allah sendiri karena kasih-Nya menyediakan jalan untuk menyelamatkan kita. Kepada kita dibenarkannya, yaitu 3 kasih karunia itu yang harus kita tanam baik di dalam kehidupan kita. Pertama, Yesus Kristus juru selamat kita. Dan kedua, yaitu di dalam Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat di dalam Yohanes 3, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, siapakah Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Di dalam firman Tuhan ini, siapakah Roh Kudus itu? Penolong kita, kan? Dia berkata penolong kita. Di sini dia cakap ia akan memimpin kamu. Jadi maksudnya pemimpin itu apa? Hah? Pemimpin itu adalah penolong di dalam kita menikmati kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita, kan? Dan ketiga yaitu firman Tuhan, Alkitab. Dulu bawa Alkitab, kan? Saya sekarang kalau Alkitab kelompok kecil tulisannya tidak nampak, tapi saya bawa telepon, kan? Sebab telepon itu, kan? Masa pula telepon kamu pun gak kamu bisikan Alkitab, kan? Allah itu menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan itu menyembuhkan kita. Kasih karunia Tuhan itu memberi kita kekuatan, kan? Saya pasti kalau kita punya iman, kita punya Tuhan, kan? Kalau kita punya iman, kita punya Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat apa Daud itu katakan, mengiringmu, kan? Seumur hidupku, masuk dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu baik bagi kita semua. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat terakhir ini, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 ini, dia berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Masa lalu kita, apa kata pengkhotbah? Pastor Caroline kata apa? Masa lalu kita jangan kita ingat, tetapi mari kita maju ke hadapan. Karena di hadapan itu menunggu jawaban yang pasti daripada kita. Bagaimana dulunya kita mengenal Tuhan, sampai sekarang kita mengenal Tuhan. Dan di dalam Wahyu berkata, setialah sampai mati. Dia kata, setialah sampai mati. Memang banyak cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia tetap menjaga kita sampai akhir hidup kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, tetap percaya. Ingat ketiga hal ini, yaitu dalam perkataan firman Tuhan ini, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan kedua, Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Dan Alkitab adalah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Bila kita menghadapi cabaran dalam kehidupan kita, ingat firman Tuhan. Mari kita tetap percaya kuasa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia boleh memulihkan setiap hati kita yang luka. Dia boleh menyembuhkan setiap penyakit yang kita derita. Dan Dia memberi kita keberhasilan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hidup. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita kembali ini. Inilah yang ku mau. Kau mengenal
lancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Betapa hatiku Tuhan, terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki atas kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakku seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bangsa ku miliki atas kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakku seumur hidupku. Oke, tempat ini dan juga bersama-sama dengan anak-anak saya. Mana anak-anak saya? Boleh pergi di depan dulu pada sini. Waktu 2000 saya tidak boleh membesarkan mereka, saya tidak boleh mempersekolahkan mereka, dan saya percaya sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan saya, yaitu kegagalan kalau saya mengikut dunia ini. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya, sehingga anak-anak saya ada sekarang ini. Mereka sudah meningkat dewasa, dan saya tahu pelayanan bapak mereka tidak sia-sia, karena mereka sudah membangkitkan kerohanian di dalam kehidupan anak-anak saya. Walaupun mungkin mereka lelaki susah mendengar cakap saya, tetapi saya percaya mereka boleh pikir sendiri, kan? Apa kata pastor minggu lalu? Pikir dia bilang. Jadi mungkin saya seorang ibu, saya susah untuk membangunkan iman mereka. Saya sukar untuk membawa mereka di dalam pelayanan. Tapi saya percaya, walaupun suami saya hilang, tapi saya punya anak 3 orang. Jadi harapan saya berterima kasih juga kepada jemaat Tuhan di sini karena sentiasa menyokong di dalam pelayanan kami. Walaupun mungkin ada cacat celanya, mungkin ada kekurangan kami minta maaf, kan? Mungkin kami terkasar bahasa kah, apakah
apakah menyinggung kamu, minta maaf. Tapi saya harus berterima kasih kepada kamu dan berterima kasih kepada Tuhan karena semuanya kasih karunia Tuhan sudah Tuhan nyatakan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dan kita sudah melihat bagaimana imannya si Aki, kan? Bagaimana imannya si Aki, bapak kita, sehingga mereka memulai tempat ini dan kita adalah generasi itu. Ada men? Jadi walau apapun cabaran di dalam gereja kita harus punya rendah hati. Terima kasih kamu. Dan kamu, karena saya sudah melayani Tuhan dari umur saya masuk 21 tahun. Saya sudah masuk dalam pelayanan. Sebenarnya saya masuk pelayanan sejak saya sekolah minggu. Saya memang sudah bantu pelayanan, tapi bukan di sini, tapi di Anglican. Dan sudah saya masuk pelayanan di sana. Saya ikut mereka pelayanan lah sepenuhnya di sana. Tapi setelah saya sudah tingkatan 1, tingkatan 2, kami pindah lagi kami belajar dan saya ikut di sana. Dan sudah saya habis sekolah tingkatan 3, saya habis sekolah, kami pindah lagi di sini di kampung Sendurot ini. Maka saya pun tidak terpikir kalau saya dapat melayani kamu, karena hati saya melayani di gereja lain. Tapi rupanya rencana saya bukanlah rencana saya bukanlah rencana untuk saya, tapi rencana Tuhan itu yang lebih indah. Jadi hari ini kalau kita dapat bersatu hati dapat untuk melayani. Sebenarnya saya diutus ke beberapa gereja. Gereja pertama saya layani Apas Balong. Berapa tahun saya di sana, itu saya pindah lagi ke Apas Balong. Saya pergi lagi di Madai. Sudah Madai, saya ditarik lagi ke Kulnangsang. Dan last minute saya balik di sini. Sebenarnya ada apa Tuhan mengatakan, tidak mudah kita melayani keluarga kita sendiri, dia kata. Tapi saya tidak lihat keluarga itu. Saya lihat kalau iman mereka dibangkitkan, iman mereka dipulihkan, itu sudah saya lihat. So, kita tahu kalau melayani keluarga ini ada kekurangannya, ada hal-hal yang mengaitkan keluarga kita. Tapi semuanya tidak akan membedakan kita. Tapi kita akan maju bersama-sama dalam iman percaya kita. Jadi hari ini saya sudah mencapai umur 50 lebih. Jadi kamu kira loh, dari umur 20 tahun saya sudah melayani Tuhan sampai hari ini. Tapi semuanya bukan karena kekuatan saya, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Saya katakan di Madai, Tuhan tidak pernah membiarkan saya, tidak pernah meninggalkan saya. Tetapi Tuhan itu ada bersama-sama dengan saya. 4 tahun saya melayani Tuhan, dan umur saya 40 lebih, Tuhan mengutus suami saya. Kata ada suatu pastor bapak rohani saya, Caroline, kau pikir bagus-bagus, dia kata dengan saya. Tidak mudah engkau mencari teman, tidak sama dengan kita, dia kata. Pasti ada hal-hal bertentangan, dia kata. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Di mana saya melayani, saya berdoa kepada suami saya. Saya sebut nama dia, sebab sebenarnya kami ditemukan oleh Tuhan untuk kasih kita semua. Kita menjemput kedua mereka untuk berdiri di depan sini. Tes. Bukan alang-alang. Saya tidak pilih orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Happy Pastor Day, 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 Happy Pastor Day.
duduk. Pasta kedua jangan duduk. Sudah bagi hadiah, saya minta kita masuk balik ke depan, ke dalam ya, jangan dulu keluar. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dengan kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, takkan hilang. Dengan kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dia orang, oke. Makan. Jadi hari ini kita jangan pula kita jatuh, tapi kita bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi kita ucapkan kali sama terima kasih kepada semua. Kami hadiah kami hanya satu saja. Jadi kita, dan terima kasih juga kepada jemaat kita yang ada hadir pada pagi ini. Ya, walaupun sedikit penghargaan kita, tapi pelayanan itu kita teruskan ya. Oke, kita akan ke Dan terima Tuhan pada pagi Tuhan. Serahkan kita satu persatu ke dalam tangan Bapa. Biar Kau menguatkan menurunkan iman mereka Tuhan. Pimpin Kau memelihara anak-anak ini. Pimpin juga kami kasih menerima. Dia juga kasih tanya Biar Kau terus pelihara iman usia mereka Tuhan pada saat ini.
Biar kami hidup berjalan dalam kebenaran dan kami saling membangun, saling menguatkan dalam iman percaya kami kepada Engkau. Bapa dalam surga, berkati dan terima setelah rendah, bertinggi sekalipun Tuhan, berada di Sabah. Mai. Korek dari dalam film. Halo. Ada sinsiau. Lain pula, apa korek-korek yang Ya, yang dibawa tadi korek itu yang banyak sinsiau. basi siapa? Ya, atas mana ada air sejak banyak. Iya. Siapa? Kalau bukan Ada di kamu sini.